Halo teman sahabat petani semua. Saya pada sore ini ya akan melakukan pemupukan ya. Nah, ini saya mau bercerita dulu sebelum saya melakukan pemupukan. Ini ya teman-teman ya, dari tanam kurang lebih ya, karena kemarin tanam 2023 ya, Agustus akhir atau September ya, anggap Agustus ya. Artinya ini udah memasuki 1 tahun 1 bulan, 13 bulan ya dari tanam. Ini memang sengaja kita tanam lokal. Ini ya teman-teman, lokal untuk pembanding ya, karena kalau kita banding dengan yang sambung pucuk ini udah kurang lebih hampir maksudnya beda. Kalau ini ya, coba kamera. Ini udah memasuki Juni ya, Juni 2022. Ini udah 2 tahun 3 bulan. Nah, ini 2 tahun 3 bulan, artinya ada selisih dengan yang lokal tadi itu ya, kurang lebih 1 tahun lebih. Itu sebagai pembanding ya. Terus perlakuan yang kita lakukan, kalau kita pupuk yang lokal ini, yang sambung pucuk juga kita pupuk, artinya perlakuannya sama ya. Sama. Jadi kita fokus dengan yang lokal ini, karena lokal ini salah satu ini untuk bahan kita ya, untuk satu koleksi di kebun, kedua untuk penelitian lah, seperti itu ya, sebagai data, sebagai pembanding dengan yang sambung pucuk. Baik dia secara growth-nya, pertumbuhannya, maupun secara nanti pada udah masuk fase generatif, berbunga berbuah, apakah dia ini mampu nanti masuk sama dengan yang sambung pucuk kurang lebih 2-3 tahun. Karena terhitung saat ini baru 1 tahun dari tanam. Kalau kita lihat ya growth-nya, pertumbuhannya ya lumayan lumayan baik ya. Kita mau mengatakan sempurna juga ya susah, karena yang sempurna itu yang punya di atas. Lumayan baik untuk pertumbuhannya. Jadi saya akan mencontohkan ya cara pemupukan. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya. Ini pupuk, coba kamera. Ini pupuk, ada fosfat ya, SP36 tunggal, ada nitrogen yang terkandung di dalam kemasan cantik, ada pupuk berimbang yang biru ini ya. Ini mutiara ya, 16. Itulah sebabnya dikatakan berimbang, karena unsur yang terkandung NPK-nya itu sama 16% ya per 100 kilo. Artinya kalau 100 kilo ya, pupuk berimbang ini tadi mutiaranya, artinya ada 16 kilo di situ kandungan nitrogennya, ada 16 kilo kandungan fosfatnya, ada 16 kilo kandungan kaliumnya. Itu di samping itu ya, ini juga ya kita tambahkan ya, coba kamera, kita tambahkan juga ini ada pupuk tunggal juga, ini kalium. Kalium yang ada di ya, di kemasan ya, kalium yang kita pakai KCL Mahkota. Maaf menyebut merek biar lebih dipahami. Nanti teman-teman beranggapan di mana kaliumnya, merek apa. Itu ya, bukan bukan berarti kita promosi pupuknya. Jadi ini yang akan kita lakukan ya. Jadi ada beberapa, karena ini udah masuk ya, udah 1 tahun ke atas tidak masalah. Tapi pada awal-awal kemarin kita memang kebanyakan ini pupuk nitrogennya, karena untuk
ya pertumbuhannya ya. Oke. Nah, jadi memang sebelum pemupukan memang kita siapkan ya parit. Kita siapkan parit, jadi sambil saya peragakan ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita masukkan pupuknya ini ya. Nah, coba kamera. Coba kameranya di depan biar lebih ya tidak kabur karena sinar pada sore. Jadi kita membelakangi sinar lebih bagus, biar lebih jelas ya teman-teman ya. Jadi fokus kita pupuknya dibikinkan parit seperti ini ya. Kalaulah datang hujan, dia tidak merembes lari ke lain. Demikian juga kalau datang panas, ya panas yang berkepanjangan, pupuknya tidak menguap. Boleh kita tabur sedikit ya. Setelah kita parit yang udah kita siapkan ini, kita tabur pupuknya, kita tutup untuk menghindari ya penguapan, dan kalau ada hujan tidak merembes ke lain. Efisiensi. Kalau kita biarkan seperti ini ya, tentu kita tidak mendapat efisiensinya. Dia ada, tapi akan efektif fungsinya kalau ya kita perlakukan habis digali, kita kubur, kita tutup lagi. Contoh seperti ini ya, saya peragakan. Ya. Di samping itu kita juga membentuk kegemburan tanah ya. Kegemburan tanah, kalau tanah gembur artinya terbentuk porositas. Di tanah yang porositasnya baik, tentu perakaran akan mudah bertumbuh berkembang ya. Serabut akar ya, rambut akar akan mudah mendapatkan sari makanan atau nutrisi yang terkandung di dalam tanah. Itu. Tapi kalau tanahnya terlalu padat, tidak ada porositasnya, ya itu dia, perakaran agak susah ya. Perakaran agak susah menjalar ya, bertumbuh berkembang. Jadi teman-teman, rutinitas ya pemupukan itu memang perlu dilakukan ya. Kalau untuk tumbuhan yang kita budidayakan ya, tanaman yang kita budidayakan, karena ini salah satu yang kita budidayakan, artinya kita berupaya semampu kita, berbakti juga ya, berbudi dengan dia. Nanti pada saatnya dia akan berbakti ya, juga dengan yang merawatnya ya, berbudi juga ya, berbakti berbudi. Artinya suatu saat nanti dia juga akan memberikan ya kontribusi dengan yang merawatnya. Tentu pemupukan ini tadi kembali ya teman-teman ya. Baiknya frekuensinya periodiknya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, walaupun kita tahu di dalam tanah ini ada juga unsur-unsur makro yang udah ada memang, tapi kita tidak tahu persis jumlahnya berapa.
unsur nitrogen juga ada di dalam tanah, fosfat juga ada, kalium juga ada, dan unsur makro sekunder lainnya ya, termasuk aluminium, boron, besi, ya, belerang, silikon ada. Tapi frekuensinya yang mungkin kita meragukan besar kecilnya, ya mungkin ada tapi 0 sekian persen. Nah, lebih baik ya model pupuk makro primer ini kita tambahkan berupa NPK apa ini tadi. Nah ini ya sebaiknya kalau memang bisa 1 bulan sekali periodiknya, atau paling tidak lah 2 bulan sekali ya, 2 bulan sekali. Kalau udah masuk 1 tahun ke atas. Tapi kalau kita baru tanam ya, anggaplah kita baru tanam, paling tidak ya 1 bulan itu kita fokuslah 3 kali, 10 hari sekali ya, atau 2 minggu sekali. Nah, tentu pupuknya juga cukup pakai yang kandungan nitrogennya tinggi ya, agak imbangi dengan NPK ya, NPK-nya. Ya biasa saya gunakan 30% yang nitrogen kemasan di cantik ya, 70% ya. Nah, maaf, yang berimbangnya kasih 30%. Artinya kalau kita bikin 1 kilo 7 on cantiknya ya, nah ini yang cantik yang putih-putih ini 3 on yang NPK ya, NPK berimbang. Nah, yang ada di Mutiara dan yang lainnya, Ponska juga ada di situ NPK, hanya NPK-nya nitrogennya bagus itu 15% ya. Kalau untuk Ponska fosfat 10 kalau tidak salah ya. Kalium ada yang di Ponska subsidi pemerintah itu, kaliumnya juga ada di situ, kalium KCl-nya ya ada 12% ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini yang kita lakukan ya di kebun kita. Oke, nah ini cerita kita berbagi ya, berbagi dengan teman-teman, karena fokus kita itu sesuatu yang kita budidayakan tentu harus kita pelihara, kita rawat, sehingga suatu saat nanti juga dia ya pasti berbakti ya, berbudi juga dengan kita merawatnya. Yang biasa saya sampaikan itu simbiosis mutualisme. Di suatu saat nanti dia akan membalas kebaikan yang kita berikan. Nah, saat ini kita ya bangun komunikasi, kita menjalin ya perawatan inilah kan, bukan hanya manusia saja atau peliharaan, kita juga harus ya membangun komunikasi, membangun ya kedekatan lah seperti itu. Oke teman-teman ya, ini cerita kita sore di kebun Alpukat Farm. Jangan lupa di like, di share, silahkan di komen, nanti akan kita konfirmasi, kita balas ya. Tentu yang penting juga ya teman-teman, sehingga teman-teman bisa mendapatkan tayangan-tayangan terbaru dari channel Alpukat Farm. Di subscribe, karena dengan teman-teman mensubscribe channel Alpukat Farm, teman-teman udah berkontribusi juga dengan channel Alpukat Farm. Artinya teman-teman juga udah membantu berkembangnya channel Alpukat Farm. Oke, salam dari Alpukat Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang.
tetap semangat.